Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Di dunia ini, segala sesuatu yang indah dan baik bila mana telah diketahui oleh manusia. Di samping itu, pasti ada yang buruk dan jahat. Setelah kebajikan diketahui manusia sebagai kebajikan, tentu muncul ketidakbajikan atau kejahatan. Maka timbullah keseimbangan, ada dan tidak ada. Terjadilah saling keterkaitan antara sesuatu yang sukar dan mudah. Perbandingan antara panjang dan pendek, antara tinggi dan rendah, suara tinggi dan suara rendah memiliki keselarasan. Yang di depan dan yang di belakang saling mengikuti. Maka dari itu, orang suci berada di dalam kedudukan tidak berbuat, memberikan pelajaran dengan tanpa berkata, bagaikan alam yang menciptakan segala benda dan segala makhluk dengan sewajarnya, menghidupi segalanya tetapi tidak menganggap sebagai miliknya, bekerja tetapi tidak membanggakan kepandaiannya, berjasa tetapi tidak mengakui pahalanya. Oleh karena mengakui tidak mempunyai apa-apa, maka ia tidak kehilangan apa-apa. Orang yang luhur budinya tidak menonjolkan dirinya, meskipun ia selalu menempatkan dirinya di belakang. Orang-orang akan senantiasa mengindahkannya dan menghargainya, hingga ia senantiasa menjadi orang terkemuka. Orang yang luhur budinya dapat menghilangkan sifat egoisnya, karena dapat mengalahkan ananiah pada dirinya. Barang siapa yang dapat melenyapkan ananiah tersebut, bukan berarti kehilangan diri sendiri, bahkan sebaliknya menemukan diri sejatinya. Orang yang luhur budinya selalu berani mengorbankan kepentingan diri sendiri. Walaupun demikian, pengorbanan itu tidaklah sia-sia, karena siapa yang berani berkorban untuk sesamanya, itu tanda dari orang yang tinggi martabat kebatinannya, dan ia pun senantiasa akan berlindung serta akan mencapai tingkat kesucian tertinggi dan semakin luhur, mencapai kekosongan yang sempurna di dalam keadaan diam dan tentram hingga sampai pada puncaknya, sehingga gerakan dari segala macam benda di seluruh alam dunia ini dapat disaksikannya, bagaimana tumbuh dan hidupnya segala pergerakannya. Begitu kita akan menyaksikan kembalinya mereka pada asal mulanya. Benda-benda yang ada di seluruh dunia ini beribu-ribu jenisnya, beraneka warna coraknya, dan bermacam-macam sepak terjangnya. Begitupun perjalanan mereka simpang siur, akan tetapi pada akhirnya tak dapat tidak mereka kembali pula pada asal muasalnya, kembali pada pokok pertama dan asal usulnya, yaitu dikatakan ketentraman. Maka hal ini boleh dibilang kembali pada kudrat langgang dan abadi. Siapa yang mengenal hukum kelanggengan berarti bijaksana dan mengenal hukum kebenaran dan hukum alam. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal hukum dari kelanggengan itu berarti hidup dalam kebencian dan kebodohan, hingga hidupnya bertentangan dengan kasih dan hukum kebenaran, yang menyebabkan hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan yang tak ada habisnya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.